Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah mengawali kajian kita saat ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah sudah memberikan banyak sekali keberkahan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, badan yang sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik, dan juga kita hiasi dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah yang lain. Mudah-mudahan puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat tarawih kita yang setiap malam kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca setiap hari di bulan suci Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedekah infak kita yang setiap hari kita keluarkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan rizki yang lebih banyak dan barokah. Amin Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita umat Islam yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang semacam ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh baginda Nabi. Dan mudah-mudahan pula kita termasuk umat yang sudah dicatat nanti berhak untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki puasa pada hari yang ke-16. Sudah lebih dari separuh perjalanan kita mengikuti ujian Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Sudah tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka dikala Ramadan meninggalkan kita, pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita adalah, sudah maksimalkah kita beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini? Karena kalau tidak, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang nanti akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk minta pengampunan kepada Allah dan juga untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Dalam kajian kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Raghima anfu rajulin
dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin indahu abawahu au akhaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadanu qabla ayyughfara lahu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kerugian besar ada pada diri kita manakala kita menemukan 3 hal yang terkandung dalam hadis Nabi ini. Kalau di dalam bahasa pondokan diartikan rogima anfurojilin, rogima gerumpung, opo anfurojilin irungeo wong lanang. Dzukirtu tatkalane nemoni indahu tatkalane ngrungokne mireng krungu asmane Gusti Kanjeng Nabi disebut walam yusolli alayya tapi ora gelem maca sholawat. Warogima anfurojulin lan gerumpung irunge wong. Indahu abawahu tatkalane urip menangi wong tua loro. Au akhaduhuma utawa salah sijine wong tua loro. Falam ya'mal selagine durung nglaksanakaken fi haqqihima ing dalem hakke wong tua loro amalan amal yadkhulu bisabihil jannah sing dadekno mlebu nang swarga. Warogima anfurojulin lan gruwung apa irunge wong lanang. Tatkalane dakhala alaihi tatkalane menangi sapa man alaihi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Watamma sampai Ramadan itu hilang. Watamma Ramadan sampai ditinggal Ramadan qabla ayyughfara lahu durung oleh pangupurane Gusti Allah. 3 hal ini ma'asyiral muslimin kalau diartikan bahwa kalau ada seseorang itu hidungnya hilang, hidungnya enggak ada, maka rugi dan menjadi orang yang jelek. Maka kita termasuk orang-orang yang rugi, termasuk kelompok orang-orang yang jelek manakala menemukan 3 itu tadi. Ya, 3 itu tadi. Yang pertama, kita mendengar asma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tapi kita tidak mau membaca sholawat untuk baginda. Sering kita mendengar asma Nabi Muhammad disebut, tapi kita cuek, kita nggak peduli, kita nggak bersholawat untuk baginda Rasul. Maka ini nanti termasuk orang yang hilang hidungnya, termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, manakala kapanpun dimanapun kita mendengar asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh orang lain, maka kita perlu secepatnya hendaknya untuk membaca sholawat untuk baginda. Satu contoh manakala disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjawab Allahumma sholli alaihi. Itulah kewajiban kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, sebagai umat baginda Rasul. Dikala asma baginda Rasul disebut, kita perlu bersolawat kepadanya supaya nanti tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi dikala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, termasuk orang yang sangat-sangat rugi sekali nanti ada di hadapan Allah manakala ternyata dia hidup di dunia itu masih bersama dengan kedua orang tuanya, masih hidup dengan salah satu di antara keduanya, tapi ternyata kita tidak bisa birrul walidain, kita tidak bisa memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua, tidak bisa menghormati kedua orang tua, maka itu termasuk orang yang celaka di hadapan Allah.
kedua orang tua atau salah satunya. Bahkan seandainya kedua orang tua kita sudah tidak ada semua, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun masih diwajibkan untuk tetap birrul walidain, tetap memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan kedua orang tua. Caranya dengan mendoakan mereka, bacakan Fatihah setiap sholat, perbaiki hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Hal-hal yang bagus dari orang tua kita lanjutkan. Sering kita bersedekah untuk mereka berdua yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Kita sedekahkan, kita jariahkan, kita sisihkan sebagian harta kita, dan kita niati untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Kita ziarahi makamnya, kita jaga, kita bersihkan, kita rumat dalam bahasa Jawanya. Itu adalah salah satu di antara contoh birrul walidain ketika orang tua sudah nggak ada. Tapi yang lebih penting lagi, mana kalau kita masih menangi kedua orang tua kita masih hidup, harus kita muliakan, harus kita birrul walidain kepada kedua orang tua atau salah satu di antaranya. Kita seling silaturahim kepada beliaunya, kepada mereka. Kita sering kunjungi. Kita kalau bisa membelikan sesuatu, memberikan yang semuanya itu sebenarnya tidak diharapkan, tidak teramat penting bagi kedua orang tua. Karena perjuangan, pengorbanan orang tua yang sudah melahirkan kita, mendidik kita, merawat kita sampai sebesar ini. Andai itu seumpama tidak istilahnya, kalau diganti dengan apapun itu tidak bisa diukur dengan harta benda di dunia ini. Maka sekali lagi, mari kita menjadi orang yang birrul walidain, baik hubungan kepada kedua orang tua, menghormati mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sehingga kalau kita birrul walidain, maka kita tidak termasuk orang yang rugi, kita termasuk orang yang beruntung. Yang ketiga, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah tadi menjelaskan, orang itu akan rugi, sangat rugi. Ibaratnya orang manusia itu hilang hidupnya manakala orang itu masih diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, sampai Ramadan itu nanti meninggalkan kita, tapi kita belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rugi sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Bahkan hari ini adalah hari yang ke-16 di bulan Ramadan, masuk dalam tahapan kedua di bulan Ramadan, di mana Allah akan mengobrol, akan banyak memberikan pengampunan kepada hambanya yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kesempatan di tahapan yang kedua tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 di bulan Ramadan, wa ausatuhul maghfirah, Allah akan memberikan pengampunan kepada semua manusia asalkan mau bertobat kepadanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang tiga hal itu. Tiga golongan yang termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama adalah dikala disebut asmanya Nabi, tidak mau membaca sholawat kepada baginda Rasul. Yang kedua, masih diberi kesempatan hidup dengan orang tua, tapi tidak bisa birrul walidain. Yang ketiga, masih diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, sampai Ramadan meninggalkannya, tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari tiga kelompok orang itu. Ma'asyiral muslimin, itu kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi hati kita, supaya kita sadar, sehingga ilmu ini bisa bermanfaat, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Kita berbanyak ibadah di bulan suci Ramadan.
yang Allah memberikan kesempatan hidup di tahun ini. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan semua amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan kita diberikan umur yang panjang, bisa menangi atau bisa hidup, bisa merasakan kenikmatan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian kiranya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, mohon maaf. Itu semata-mata dari Al-Fakir sendiri. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.